Bukan kamu yang memilih aku, bukan kamu, tetapi akulah yang memilih kamu. Oke, kita siapkan Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Pak Niko, nanti kalau saya kelamaan tolong kasih kode. Ya, biasanya saya ngomong 2 sesi kira-kira 80 menit di anak-anak. Oke. Ya. Izinkan saya buka dulu. Oke, ya. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini ya di terjemahan 2 dan terjemahan TB2 dan yang lama juga sama ya. Kita baca dengan bersuara. Yohanes pasal 15 ayat 16, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Oke, saya mau tanya, kita jujur ya. Bagian mana yang jemaat paling suka dari ayat ini? Ini kalau kita bagi ada sepertinya 3 ya. Bagian mana? Bagian mana? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. 1. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. 2. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kira-kira bagian yang mana yang kita paling suka? Jujur ya, kita maunya bagian yang porsi ini kan, betul? Kita maunya yang porsi ini nih, ya. Seringkali kita lupa, ya, untuk bagian-bagian yang lain. Apalagi kan Tuhan yang janji, kita langsung klaim, ya, haleluya, amin, ini janji Tuhan kekal untuk saya. Tetapi kita nggak lihat bagian-bagian yang sebelumnya. Saya mau tanya, kita datang ibadah hari ini karena apa? Betul-betul milih mau ibadah atau sebetulnya malas? Ayo, itu kan hasil pilihan ya. Saya ngomong pelan-pelan. Ya, ini sebetulnya bukan bahasa filsafat, ini cuma yang memang kalau secara sepintas itu sepertinya kok rumit banget, putar-putar kata. Ya, kita hidup berdasarkan pilihan kan? Saya pakai batik, saya izin, saya memilih pakai batik sama Pak Niko. Pak Niko boleh pakai batik nggak? Boleh, ya udah saya pakai batik. Pakai? Ya, karena boleh. Kalau enggak harus pakai jas, ya saya pakai jas. Ya, oke, saya boleh memilih. Tapi di dalam pilihan itu saya punya otoritas nggak? Saya punya otoritas? Enggak. Kalau saya misalnya, maaf, Pak Niko mengatakan enggak Pak Daniel, ya Pak Ang, ya di gereja kami harus pakai jas. Terus saya langsung bawa masa lalu. Umur saya lebih tua dari kamu. Itu nggak tahu diri, nggak tahu malu ya. Udah diundang ngatur sendiri, ya kan? Ya, oke. Kita bisa memilih. Nah, perhatikan, memilih untuk tidak memilih pun itu pilihan. Setuju? Memilih untuk tidak memilih itu pun pilihan. Kita seringkali memilih ya atau tidak, ya, atau abstain. Abstain pun pilihan, betul? Cuma kita seringkali, bapak-bapak jujur, lebih berkuasa menentu ibu atau bapak di dalam memilih. Ibu, ya, malah ada yang mengatakan ibu atau wanita asistennya Tuhan Yesus, karena selalu benar. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, waktu kita ngomong tentang pilihan, ada perbedaan yang sangat esensial. Ya, saya tadi waktu melihat di depan itu saya kaget loh. Ini Pak Niko kok berani amat, saya dapat minggu kedua, dan sebetulnya berdasarkan itu ya doktrinal. Waduh, padahal tadi saya bisikin Pak Niko, di slide saya itu ada John Calvin, ada John Huss. Nggak apa-apa ya, kenapa untuk di bawahnya ada ya, ada yang 3 kata itu ya, aman saya. Oke. Nah, Bapak Ibu jemaat ini kasih tahu, betul kan? Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Injil Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa apa? Ya, bahwa di situ dikatakan bahwa ya, totalitas kita harus percaya. Suka tidak suka, terima tidak terima.
Ya, saya katakan Alkitab mengatakan apa? Allah kita, ini yang tadi saya katakan, berbeda dengan kita. Allah adalah Allah yang mempunyai hak prerogatif, hak mutlak, hak penuh, yang tidak bisa dipisahkan dengan sifat-sifat lainnya. Yaitu apa? Dia kasih, dia sempurna. Kalau kita memilih, seringkali kadang-kadang kita tidak salah kan? Tapi di dalam kemahatauannya, ya, nah ini dikatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku. Kadang-kadang kita ini ya memahami bahwa apa? Saya bisa percaya Tuhan karena apa? Oh, itu karena iman saya. Oh, itu karena respon saya. Kalau kita baca Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, Rasul Paulus mengatakan apa kepada jemaat di Efesus? Kamu sudah mati, kami juga mati. Ayat 1, 2, 3. Ya, tetapi ayat 4, 5, 6, 7 kita biasanya kalau baca Alkitab skip aja, langsung ke ayat 8, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Ya, tapi perjalanan itu ini kita nggak kita perhatikan tuh. Nah, saya mau tanya sama WL, siapa suruh WL pas saya? Kita lebih dari pemenang, dasar Alkitabnya mana? Itu Firman Tuhan. Dari mana? dari Alkitab. Ya ini Pak, tolong Pak ya. Nanti pulang tolong. Ya. Yang lagu sebelum kita lebih dari pemenang apa? Bukan bangkit. Nama segala nama, betul ya? Dasar Alkitabnya dari mana? Ini nih. Nyanyinya kencang, ajakin semangat. Sorry, bukan. Ya kadang-kadang kita malas mikir. Jadi pada buka Alkitab, Pak, ditanya Pak. Oke. Ya, kita lebih dari pemenang itu Roma pasal 8 ayat 30 dan sekian. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita. Kenapa? Karena kita sudah dipilih. Itu kan privilege, hak istimewa orang-orang pilihan. Wah, ada yang ngetes lupa. Ini jangan-jangan Pak Angga asal bilang. Yang mulai dari 29, 30, 31, 32, 3, Roma 8 Pak. di cross check ya. Oke. 37. Hah? Ya 37 itu belakangan ya. Bahwa Rasul Paulus mengatakan apa? Karena kita, ya, itu adalah satu paket komplit tentang pilihan Allah. Allah memilih, Allah memanggil, ya bahkan sampai apa? Allah menguduskan. Sampai Rasul Paulus mungkin bahasa sekarang speechless. Kalau sampai levelnya seperti ini, siapa yang dapat memisahkan kita? Nah Bapak Ibu di sini dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih. Kenapa? Karena akibat dosa kita semua binasa, harusnya binasa dalam dosa, memperoleh konsekuensi kekekalan hukuman. Ya. Dan kalau kita mau melihat lagi, ya, bahwa apa? Bahwa ide, ya. Nah di sini dikatakan apa? Kita orang berdosa, di situ dikatakan apa? Ya, kita itu nggak punya, ya nggak ada kebaikan kita. Ya, keselamatan itu totalitas. Itu adalah karya Tuhan. Totalitas, ya. Almarhum J.F. Packer mengatakan semua. Mungkin ada Bapak Ibu jemaat yang tidak setuju dengan saya. Kita bisa beriman, kita bisa percaya, itu pun anugerah. Amin. Amin. Yesus, amin. Ya. Oh, kan waktu paniko, waktu hamba-hamba Tuhan berbicara, saya bisa respon. Itu kan andil saya. No. Sebelum seseorang bisa meresponi pilihan dan panggilan Tuhan, dia sudah mengalami karya Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Kalau seandainya tanpa kerja Roh Kudus kita bisa meresponi dan percaya Yesus secara sungguh-sungguh, maka itu adalah perbuatan baik kita. Betul? Dari sudut kita manusia, keselamatan adalah totalitas anugerah Allah. Amin.
Keselamatan berdasarkan pekerjaan kita bukan? Bukan. Tapi keselamatan berdasarkan pekerjaan? Ya. Tapi bukan kita yang kerjain. Kita diselamatkan karena perbuatan. Betul. Perbuatan Yesus Kristus. Kitanya nggak bisa. Dari sini dikatakan bukan aku yang memilih. Ya, tetapi bukan kamu yang memilih, tetapi aku yang memilih. Waktu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Ya, keselamatan ya berdasarkan apa? Anugerah Allah semata. Ya kita bahkan di situ dikatakan apa? Kita tidak mampu. Bahkan apa? Bahkan Allah lah yang memulai, yang menopang, bahkan apa? Memenuhi semuanya. Bukan berarti kita pasif ya Bapak Ibu ya. Nanti biasanya yang di-highlight ini nih. Yang di-highlight ini, kita paling suka yang begini-begini. Enggak. Ya, tetapi di dalam anugerah keselamatan itu adalah totalitas karya Allah. Allah yang luar biasa adalah ini. Siapa saja yang berkarya. Allah Bapa menetapkan pemilihan sejak kekekalan. Ya, memilih umatnya atas dasar kasih karunia dan rencana yang tidak tergantung dalam perbuatan manusia. Repotnya kalau khotbah guru sering nanya, kenapa Allah memilih Abraham Alkitab? Kenapa Allah memilih Abraham? Jadi mulai pada takut jawabnya Pak. Kenapa Allah memilih Abraham? Kenapa? Wah, kenapa? Kedaulatan Allah. Cuma sepotong tahu. Kenapa Allah memilih Abraham? Sering kali kita mengatakan apa? Karena udah dapat bocoran kedaulatan Allah. Ya, karena apa? Karena kita seringkali karena Abraham beriman kan? Abraham nice kan? Abraham taat kan? Ini baca Alkitabnya nggak penuh. Berapa kali Abraham bohong? Abraham pernah nggak mau menyebabkan orang lain celaka dengan bohongnya? Dan karena track record Abraham sampai sekarang kita musuhan dengan saudara kita sebelah. Untung. Ya, iya kan? Kita seringkali perhatikan, kita seringkali pemahaman kita itu startingnya dari kita, bukan dari Tuhan. Ya, saya kalau bahasa sama anak-anak, kenapa Allah memilih Abraham? Kenapa Allah memilih Pak Niko? Kenapa Allah memilih kita semua? Kalau jawaban yang serius itu berdasarkan kedaulatan Allah, hak prerogatif Allah. Kalau jawaban hari-hari apa? Suka-suka dia. Kita bisa komentar apa? Seperti misalnya ada orang yang protes tentang Yohanes 14 ayat 6. Siapa yang tahu? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun nyampe kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sombong amat tuh Alkitab. Masa cuma jalan keselamatan kepada Allah cuma ada melalui Yesus Kristus? Lah, bersyukur mesti dikasih satu. Iya kan? Harusnya nggak ada jalan. Ya, nah Bapak Ibu, ya konsep pemilihan ini Allah mempunyai, ya Allah mempunyai rencana yang kekal, ya rencana yang agung, pilihan yang berotoritas tidak bisa diganggu-gugat, suka nggak suka. Oke, karena kalau kita bisa komplain, kita harus komplain sama orang yang percaya disalib sebelum mati. Enak banget. Iya kan? Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nggak usah jadi WL, nggak usah jadi pengurus, nggak usah jadi hamba Tuhan. Enak kan? Ya.
cuma dia nggak punya kesempatan untuk beribadah dan melayani kayak kita. Ya, nah Bapak Ibu, Allah menetapkan pilihan sejak kekekalan dan pilihannya sempurna. Ya, ada satu kata-kata indah tapi nggak tepat. Siapa yang pernah baca Allah sedang menulis sejarah hidupmu? Ada ya, biasanya itu ya, Allah sedang menulis. Lah, berarti kita bisa mengubah. Berarti sebelumnya Allah dalam kekekalan nggak nulis sejarah hidup kita. Ya kan? Ya berarti Allah mungkin punya titik. Ya udah, entar pusing lagi lah. Ya, oke. Nah, perhatikan. Ya, jadi tidak tergantung dalam kekekalan Allah memilih, Bapa memilih. Ya, jadi konsep pemilihan ini bukan dalam pengertian kok Yesus di kisah ini mau-mauan langsung memilih, enggak. Ya, Tritunggal itu kompak Bapak Ibu, itu luar biasa. Ya, di sini dikatakan apa? Yesus Kristus mewujudkan pemilihan itu melalui karya penebusannya sebagai perantara mediator yang menarik manusia menggenapi janji keselamatannya. Jangan ini, ya karena saya tahu ini, karena saya nyiapin ini. Ya, karena ada sambungannya. Ya, yaitu apa? Allah ya memilih, memanggil, ya sampai pada endingnya adalah Allah ya menyempurnakan keselamatan kita. Oke, Yohanes pasal 6 ayat 44 dikatakan apa? Bapa yang menarik orang kepada Kristus. Ya. Dan di dalam panggilan ini Roh Kudus juga bekerja. Halo? Halo? Kok mati? Lompat. Oh, ini. Ya, Roh Kudus mengaplikasikan pemilihan tersebut dalam diri orang percaya melalui ya regenerasi. Ya, regenerasi maksudnya kelahiran kembali, pengudusan, pemeliharaan yang memastikan warisan keselamatan kekal diteguhkan. Ya, dalam Efesus pasal 1, 13, 14 di situ dikatakan apa? Roh Kudus memeteraikan orang percaya membuktikan sebagai hak milik dari keselamatan yang Allah berikan. Dan di sini dikatakan, ini yang saya katakan. Ya, bahkan kita bisa waktu kita mendengar firman Tuhan, kita bisa mengerti firman Tuhan seturut maksudnya Tuhan, bukan karena pemahaman kita. Karena apa? Apabila Ia datang, Ia akan menginsyakan dunia dari dosa, dari maut. Ya, ini karya Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita. Dan paket ini jadi apa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, itu berperan di dalam pemilihan. Bukan kamu. Ya, mungkin kadang-kadang kita gereja agak kurang nyaman kalau memakai ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi kami yang memilih kamu. Itu sama seperti di Yesaya pasal 6 ayat 5 kalau tidak salah. Ya, siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang akan kami utus? Sebetulnya kami. Ya, kata kerja yang menunjukkan ketritunggalan Allah yang Alkitab ajarkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya kalau kita bisa sampai pada satu titik percaya, satu titik menerima, satu titik meresponi pilihan dan panggilan Allah, atau dalam pengertian kita mengalami pertobatan, ya, mengakui dosa-dosa kita, dan kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah anugerah. Ya, sama seperti nama gereja kita, Gospel Grace. Ya, nah, ini manfaatnya. Ya, Bill. Ya, Yesus bukan hanya memanggil, tetapi Yesus melunasi apa yang membuat kita layak menerima panggilan itu sebagai anak-anak Allah. Ya, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus adalah
hidupnya kekal. Ya, bahkan R.C. Sproul dengan luar biasa, ya, tahun lalu, mungkin 2-3 tahun lalu beliau meninggal. Saya sangat apa ya, dia seorang hamba Tuhan, dia seorang teolog, dia seorang apologet yang bisa membahasakan dengan sederhana dibanding yang lain-lain. Ya, di situ dikatakan apa? Waktu kita, Bapak Ibu saya, kita kan gak ada yang sempurna. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Itu bukannya hak apa, bukannya bagian orang Kristen saja, tetapi orang lain juga mengakui itu. Tapi di sini dikatakan apa? Waktu kita menghadapi tata pengadilan itu, ya, yang dilihat siapa? Yang dilihat Yesus dan kebenaran Yesus. Dan itu apa? Itu dijadikan mantel atau jaket kita. Jadi kita menerima approving. Karena apa? Sekali lagi, karena apa yang Yesus katakan. Betapa luar biasanya pilihan Tuhan. Kita yang layaknya dibinasakan, tetapi apa? Totalitas kehidupan kita Tuhan yang jaga. Itulah mengapa kita bukan kesombongan, bukan arogan. Dalam kelemahan saya sebagai anak-anak Tuhan, tapi satu kebenaran, satu penghiburan, satu keyakinan iman, keselamatan saya Tuhan yang pelihara. Amin. Kalau saya, betapa lemahnya saya. Ya Bapak Ibu, kalau kita nyanyi atau kita memahami, ya, Tuhan, izinkan aku memegang tanganmu. Betapa lemahnya tangan kita untuk memegang. Betul? Tapi waktu Tuhan menggenggam tangan kita, tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang bisa mengalahkan. Jadi pilihan Allah, ya, itu luar biasa. Berikut. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, ini ternyata yang saya baca-baca, ya, ini John Huss. Dia lebih tua daripada Martin Luther dan John Calvin. Di situ dikatakan apa? Seorang anak Tuhan harus apa? Kita mencintai kebenaran, mendengar kebenaran, belajar kebenaran, cinta kebenaran, dan tell the truth. Ya, bahkan ini karena ya termasuk yang diekskomunikasikan oleh gereja Katolik waktu itu, dikatakan apa? Sampai mempertahankan sampai pada bahkan sampai nyawa taruhannya. Dan di situ dikatakan apa? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Apakah yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 itu sudah terpancar dalam hidup kita? Apa itu? Galatia 5:22-23. Apa? Strawberry, pepaya, duku, pisang jambu gitu ya, di pasar minggu itu ya. Buah roh, karakter Kristus, ya. Dan buahmu itu tetap. Apakah kita yang sudah menerima panggilan Kristus, kita juga mau menjadi alat untuk menjadi berkat atau menyatakan Injilnya? Ya, di tengah-tengah misalkan mega, ya, saya kalau baca berita bingung, mega korupsi di bangsa dan negara kita yang parah yang kita kasihi, tapi ngeri banget. Pertanyaannya, ada nggak anak Tuhan yang aku anak Tuhan? Ada nggak? Jangan-jangan donatur utama gereja. Serius. Bukan di sini ya, bukan. Ya, oke. Kenapa saya buka kacamata? Supaya saya nggak lihat Bapak Ibu melotot atau enggak ke saya. Ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan gereja, yayasan Kristen, lembaga pendidikan dijadikan apa? Money laundering untuk anak-anak Tuhan.
Apakah kita mau menghasilkan buah dan buah kita tetap? Oke. Dan di situ dikatakan, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, di sini bukan hanya sekedar Bapak Ibu percaya doa kita pasti Tuhan jawab. Percaya? Amin. Kok makin banyak? Awal tadi banyak Pak yang jawab, berikutnya makin dikit. Percaya? Amin? Amin. Jawabannya ada berapa? 3. Doa yang paling pendek, paling powerful, yang menunjukkan kualitas anak Tuhan yang jempol. Apa? Siapa yang berani doa seperti ini? Ya Bapa. Kira-kira apa pandangan? Sekiranya calon ini lalu daripadaku, engkau sanggup. Tapi apa? Belakangnya apa? Berani ngomong itu lagi doa. Bapak, kerjaanku lagi susah. Seandainya engkau mau memulihkan, oke. Tapi seandainya makin susah, jadilah kehendakmu. Berani? Ya, doa yang paling singkat, yang tapi powerful. Jadilah kehendakmu. Tapi ada anak-anak Tuhan yang doa begitu dan berani. Tapi setelah Tuhan menyatakan kehendaknya ngambek. Karena apa? Jawaban doanya sudah dikonsep. Ya, kita perlu di sini dikatakan apa? Yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Kenapa bisa diberikan? Kita jangan melupakan konteks dari bagian ini. Sebetulnya bagian ini adalah rangkaian dari penjelasan tentang pokok anggur dan carang-carangnya, kan? Ya, kalau orang yang diberikan kepadamu bukan dalam pengertian, tuh kan ayat Alkitab bilang begitu, iya, bagi cabang yang tinggal tetap dan menghasilkan buah dan mau terus dibersihkan oleh si penguasa kebun anggur. Ini yang harus kita pahami. Ya, bukan doa semaunya kita. Ya, jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, dari sini kita belajar apa? Suka tidak suka, inilah hal kita katakan. Kita tidak memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Amin. Suka, terima, itu mah terserah Anda. Alkitab bilang gitu, suka nggak suka, terima nggak terima. Tapi ini kebenarannya, bukan kita. Ya, mungkin nanti ada malam kesaksian, coba Bapak Ibu ya, bagaimana susahnya waktu awal-awal terima Tuhan. Bahkan mungkin diusir dari rumah, segala macam. Oke. Bukan kita yang memilih Tuhan. Ya, kita tidak memilih Tuhan. Karena kecenderungan kita selalu berontak sama Tuhan. Yang kedua, Allah adalah sumber hidup Kristen. Kita dipanggil untuk hidup melekat. Bapak Ibu mengenal dalam kata-kata Alkitab itu, maaf adik-adik ya, itu digunakan kata dalam perjanjian lama, mengenal itu seperti apa? Seperti suami istri. Ya, yang sudah tidak ada rahasia lagi. Ya. Dan di sini dikatakan apa? Kita diminta untuk melekat dalam kasih Kristus dengan apa? Ketaatan, bukan mut-mutan. Berikut, tujuan pemilihan keselamatan yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya kita pergi dan menghasilkan buah yang tetap, buah Roh Kudus. Ya, dan kita juga dengan kehidupan kita yang menyatakan Tuhan, kita juga diminta untuk apa? Menyatakan saksi Injil. Tadi awal saya bertanya sama Pak Gembala, ada rencana nggak untuk tempat ibadah yang memang entah itu ruko atau apa? Karena kami dulu pernah di ruko, ya kan? Karena jujur deh, ini kendalanya apa? Susah. Ya kan? Rutenya jarang, saya aja dari padu-padu begitu ya. Susah. Ya, dan untuk aktivitas berikutnya juga kan susah, terbatas. Ya, saya bilang tadi memungkinkan nggak memulai
persekutuan remaja atau pemuda pakai rumah jemaat. Kalau kompleknya memungkinkan, mulai. Ya, siapa Pak? Nanti catat WA ke saya. Ya, kita mulai. Supaya apa? Ya, bahwa ini ternyata Gospel Grace ini yang pertama ya di Jakarta. Jangan jadi yang pertama, tetapi ini jadi apa? Batu penjuru untuk yang lain. Amin. Ya, itu tanggung jawab kita. Bukan hanya saya sudah dipanggil, saya sudah dipilih, saya sudah diselamatkan. Ya, kita apa? Tidak ada musuh yang dapat memisahkan kita, gitu ya. Ya, tetapi kita harus ya kita menghasilkan buah Roh Kudus dan menjadi saksi Tuhan. Kasih yang sejati adalah kasih yang rela berkorban seperti Tuhan Yesus. Yesus bukan hanya memilih, tetapi harga dari pilihan itu adalah apa? Konsekuensi yang dia terima di atas kayu salib. Bapak Ibu, hukuman di kayu salib yang paling sakit apa? Yang paling menakutkan apa? Apa? Siapa yang pernah nonton The Passion of the Christ? Yang penyiksaan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang paling sakit apa? Di mana? Semuanya sakit. Badan aja rambut, hati Hello Kitty, muka security, hati Hello Kitty, semuanya. Mana yang paling menyakitkan? No. No. Waktu dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu tidak bisa dibandingkan dengan derita fisik, dengan ludah yang mengenai tubuhnya, dengan tombak yang di lambung, dengan paku di tangan dan kepala. Walaupun secara medis itu sangat menyakitkan karena kena syaraf-syaraf pusat, tetapi seruan yang paling menyakitkan adalah Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah kasih. Dan kalau kita sudah menerima 1, 2, 3, maka kita juga meneladani. Ya, kasih yang sejati adalah kasih yang rela berkorban seperti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.